turunlah ayat tentang mewajibkan membayar zakat. Itu dalam surah yang sama ini, surah At-Taubah ayat 100 berapa itu Ustaz? 103 ya? 103 ya? Iya, nih. Ah, ini dia. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalawataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Turun ayat ini. Ambillah zakat, sedekah, zakat maksudnya di situ dari orang-orang kaya di antara kalian untuk membersihkan harta mereka, membersihkan hati mereka. Doakan mereka karena itu menenangkan mereka. Intinya itu. Turun ayat ini, maka Rasulullah bikin surat tugas memungut zakat. Diutuslah 2 orang kepada Sa'labah. Ada 1, 2, 3 orang lagi orang kaum muslimin yang kaya untuk memungut zakatnya. Saya lagi berhayal membayang-bayangkan bagi Masjid Nabawi itu, persahabat itu jalan, ya Allah gitu ya, Rasulullah mengutus mereka bawa surat. Sampai ke tempatnya Sa'labah, ditengok orang itulah pula juragan sahab, juragan kambing, juragan banyak kali lah. Assalamualaikum Sa'labah. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sini? Kira-kira gayanya udah kaya itu begitu Pak Herman kan? Gayanya agak beda itu dikit. Kalau dulu waktu miskin, ada apa rupanya? Agak pelan suaranya. Kalau ini, ada apa kalian datang? Ada masalah apa rupanya? Wah, beda. Kalau udah kaya itu, beda. Yang sekarang sudah kaya kelihatan gagahnya itu kan. Memang berbeda gaya orang miskin dengan orang kaya. Makanya kalau bisa pernah miskin, pernah kaya. Ustaz Musli ya, Ustaz Musli pernah miskin juga dia. Sekarang dia udah kaya. Istri 1 memang. Masalah. Nggak bakalan, dia kan PNS, nggak ada peluang dia. Kalau kita ada Pak Jerman. Ada izin? Nggak mungkin. Ngomong di rumah aja dia nggak berani. Itu sama dengan Pak Aris, ngomong di masjid pun tak berani dia. Bisa tidur di emperan kita ya Pak Aris. Kata mereka, Sa'labah, kami diutus oleh Rasulullah untuk memungut zakat dari domba. Dan dalam fikihnya itu kan sudah diatur 40 ya Ustaz Safi ya, 41. Kita tidak disebutkan memang di situ berapa ribu ekor, tidak disebutkan, tapi banyak. Jadi perkiraan saya kalau ratusan, berarti puluhan kambing lah. Ustaz dapat nggak ada informasi berapa ribu gitu? Enggak ya? Enggak ya. Pokoknya banyak tuh kambing. Berarti perkiraan saya itu akan banyak nih yang mau dikeluarkan. Mungkin puluhan. Ya ibaratnya kan kalau kita mau bayar zakat, kalau misalkan 2,5% saja, 4 juta. Berarti kalau 1 juta 2,5% 25.000. Kalau 10 juta 250. Makanya kalau dikumpulin 10 juta dulu ngelihat 250 beda itu Pak. 250 itu kan. Ini pun sama begitu banyak. Wah ya Allah, saya bilang. Kata Sa'labah itu apa? Kalian ini datang mau mengikut zakat atau pajak? Nadanya itu saya udah ngebayangin Pak. Ini gayanya orang Medan kurang lebih begini nih. Kalian datang ini mau ngambil pajak atau ngambil zakat? Sambil mukanya itu monyong dikit mulutnya. Kira-kira gitu lah itu. Iya gitu. Apa kalian datang sini? Mau mengut zakat apa bayar pajak? Kebayang saya begitulah wajah Sa'labah itu. Dan 2 orang sahabat ini bilang, kami datang ke sini diutus oleh Rasulullah. Ini surat tugasnya. Kau sudah wajib bayar zakat dari harta ternak yang sudah kau miliki. Sudahlah. Kalian pergi aja dulu ke yang sana yang kaya itu. Nanti sore kalau udah selesai baru kalian balik sini. Kupikir-pikir dulu. Memang kalau udah kaya itu ngomongnya itu enak aja. Gampang ngomongnya gitu kan. Remeh gitu Pak. Akhirnya 2 orang ini pergi memungut ke tempat yang lain dulu. Karena kata Sa'labah, sore balik lagi sini. Begitu balik mereka, Assalamualaikum, salam. Udah beres kami ke sana, tinggal kau Sa'labah. Nggak bisa. Saya hitung ini nggak benar cara begini nih. Nggak ada zakat dari kambing saya ini. Intinya menolak dia bayar zakatnya. Saya sendiri mohon maaf ya Allah. Saya sampai deg-degan juga bacanya. Ya Allah, kok bisa Sa'labah itu sampai dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal itu sahabat diutus oleh Rasulullah dan bawa surat tugasnya. Ngebayang saya. Ya Allah, saya bilang. Dan begitu ibaratnya orang 2 ini pun kesal karena kan kenal pula. Betul kau Sa'labah? Ini ku tambah-tambahnya nih, nggak ada dalam tuh, nggak ada lagi tapi ku tambah-tambahnya. Jadi betul kau tak mau bayar zakat? Awas kau nanti, kami laporkan nih ke Rasul ini. Udahlah, pokoknya tak bayar zakat aku. Capek aku.
macam korun aja dulu kan. Ini hasil usahaku sendiri. Nah, gitu. Begitu mereka sampai ke Masjid Nabawi, dari jauh mereka udah Rasulullah menunggu. Dan begitu mereka sampai di hadapan Rasul, mereka belum cerita, Nabi sudah tahu. Waihaka Sa'labah, celakalah Sa'labah katanya. Padahal belum cerita orang ini kan, celaka Sa'labah katanya. Baru diceritakan mereka. Nah, turunlah surah At-Taubah ayat 75-76. Mana tadi Pak? Surah At-Taubah ayat, agak kabur kurasa yang kubacakan tadi itu. Masya Allah. Mana tadi? 75. Kok jadi kecil kurasa tulisannya nih? Masya Allah. Bukan karena tua ini Pak Aris. Ya kan? Ini dia. Surah At-Taubah di sini udah saya tuliskan Pak, nanti dibacakan ya. Menyinggung ini pas ayat yang 2 ini turun, itu ada kerabatnya Sa'labah pas lagi bersama dengan Nabi ada di Masjid Nabawi itu Pak Yanto. Dibacakan Rasulullah ini ayat ini. Surah At-Taubah ayat 75-76. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan ada sebagian di antara mereka, wah ini ibaratnya nyinggung ini kan Pak. Ada sebagian dari mereka yang dulu pernah berjanji kepada Allah, sekiranya mereka diberikan karunia harta kekayaan, la nasaddaqanna, mereka pasti akan bersedekah. Walanakunanna minas solihin, dan mereka akan menjadi orang soleh. Jadi ceritanya itu kan ibaratnya kalau ayat ini, dulu ada orang yang berjanji. Ini kan berarti nyinggung nih kan. Dulu ada orang itu berjanji dia, kalau dia dikasihkan rezeki, dia bayar zakat, bayar sedekah. Balang dia bilang aku jadi akan soleh. Lanjutnya, falamma atahum min fadlih, setelah kami berikan mereka rezeki karunia, udah kaya dia, gitu Baris. Bakhilu bihi, mereka bakhil, kikir. Watawallau, dan mereka berpaling, tak mau bayar zakatnya, tak mau berinfaknya. Wahum mu'ridun, mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini turun berkaitan dengan Sa'labah tadi. Dan ada saudaranya Sa'labah hadir di situ. Dan dia tahu bahwa ini turunnya berkaitan dengan Sa'labah. Lari dia pulang ke tempatnya Sa'labah untuk menyampaikan ayat ini. Pak Yanto, pulang dia ke tempatnya Sa'labah, lari-lari sampai sana. Sa'labah, celaka kau. Ada apa rupanya? Ayat turun berkaitan dengan kau. Kenapa? Allah melaknat kau, Allah menghukum kau. Dulu kau pernah berjanji mau kalau sudah kaya kau berzakat, bersedekah. Ternyata kau tidak. Dan ayat turun berkaitan dengan kau. Muak, panik dia. Mati aku. Gara-gara aku turun ayat. Kira-kira begitu Pak. Kemas dia, ambil ini berapa ini? Berapa? Dibawain. Anak buah, kumpulin zakat ini. Apa? Kambing-kambing ini, ikat. Berangkat kita. Entah 20, 30, entah lagi itu kan. Pokoknya tarik, jalan. Langsung mau bayar. Karena ayat udah turun kan. Allah ya Karim, saya ngebayang itu berjalan mereka dari pinggir kota Madinah sana, bawa kambing entah berapa puluh untuk menyerahkan kepada Nabi karena ayat sudah turun.